Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aufar dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 dengan NIM terakhir 321. Izinkan saya memaparkan materi jurnal saya yang berjudul Fenomena FOMO terhadap intensitas bermedia sosial siswa SMA 3 Jakarta. Aduh, kenapa ini yang ke play ya? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aufar dengan NIM terakhir 321. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60. Izinkan saya memaparkan jurnal saya yang berjudul Fenomena FOMO terhadap intensitas bersosial media siswa SMA 3 Negeri Jakarta. Jadi, perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi Z sekarang ini. Salah satu dampak sosial yang muncul yaitu adalah fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Menurut Phil Bisky et al. Tahun 2013, beliau mendefinisikan FOMO ini sebagai rasa takut akan tertinggalnya informasi, pengalaman, atau bahkan interaksi sosial daripada orang lain. Tingginya intensitas penggunaan media sosial mengakibatkan FOMO ini membawa dampak positif dan juga negatif, layaknya pisau. Penelitian ini saya harap membawa gambaran nyata tentang pola perilaku digital remaja serta bahan pertimbangan bagi sekolah, orang tua maupun pihak terkait dalam memahami dinamika psikologi siswa di era digital ini. Rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat fenomena FOMO pada siswa SMA 3 Negeri Jakarta. Kemudian, bagaimana intensitas penggunaan media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Jakarta. Dan apakah fenomena FOMO ini berpengaruh terhadap intensitas bermedia sosial siswa SMA Negeri 3 Jakarta. Kemudian untuk tujuannya sendiri ada mengukur tingkat fenomena FOMO pada siswa SMA 3 Negeri Jakarta dan mengetahui intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa SMA Negeri Jakarta dan menganalisis pengaruh daripada fenomena FOMO terhadap intensitas bersosial media siswa SMA 3 Negeri Jakarta. Nah, untuk manfaatnya ada tiga. Yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu komunikasi digital tentunya. Dan manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah, guru, maupun orang tua untuk memahami fenomena FOMO ini. Dan untuk manfaat akademisnya, sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang terkait ingin mengkaji lebih dalam tentang fenomena FOMO ini sendiri. Kalau untuk ruang lingkupnya sendiri, dia untuk mengukur tingkat fenomena FOMO yang dialami siswa, kemudian menganalisis intensitas, dan kemudian hubungan antara fenomena FOMO dengan intensitas penggunaan media sosial. Kemudian di sini ada bab 2, yaitu landasan teori. Saya mengambil tiga teori terbesar, yaitu teori yang saya ambil yang pertama adalah teori FOMO, menurut Pilbitsky et al. 2013, yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi sebenarnya FOMO itu menjelaskan tentang rasa takut tertinggalnya informasi. Kemudian ada teori media sosial dan intensitas penggunaan, menurut Nasrullah tahun 2017. Beliau menjelaskan bahwa media sosial adalah medium berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan membentuk jejaring sosial. Dan kemudian untuk teori terakhir saya menggunakan teori ciut, yaitu adalah teori compensatory internet use theory. Jadi menurut Cardeveld Winter tahun 2014, beliau ini mengatakan bahwa teori ini menjelaskan bahwa individu menggunakan internet atau media sosial sebagai bentuk kompensasi terhadap kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Jadi untuk kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, makanya media sosial itu sebagai bentuk kompensasi. Nah, untuk penelitian terdahulu terdapat 4 peneliti. Kemudian saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu dari Fuadah dan Kurnia tahun 2023. Beliau menemukan bahwa durasi paparan media sosial mempengaruhi partisipasi remaja dalam aktivitas sosial, meskipun juga meningkatkan potensi stres digital. Untuk bab 3 dan metode analisisnya, saya memakai metode kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner kepada siswa SMA Negeri 3 Jakarta. Lokasi dan waktunya di SMA Negeri 3 Jakarta dengan fokus anak kelas 12. Dimulai dari bulan September hingga November pada saat penelitian saya dimulai. Kemudian subjek penelitiannya tersendiri terjadi dan dapat
ada 120 populasi dengan rumus Slovin yang saya gunakan, jadi sampel yang saya hitung sekitar 55 responden dengan menggunakan margin of error sebesar 10%. Kemudian ini untuk alur teknik penelitiannya. Jadi yang pertama saya sebarin kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Saya menggunakan netral juga, kemudian saya observasi dan kemudian saya melakukan penghitungan melalui Google Form. Dan semua hasil uji data menggunakan aplikasi orang ketiga seperti SPSS dan aplikasi statistik lainnya. Nah, ini untuk hasil penelitiannya. Jadi, hasil uji validitas daripada jurnal saya adalah sangat-sangat valid. Luar biasa valid. Jadi, saya menggunakan Pearson correlation dengan masing-masing dengan indikator X-nya sebesar 0,671 dan Y-nya sebesar 0,654. Yang itu mengindikasikan bahwa uji validitas ini adalah valid dengan nilai signifikasi 0,000. Di bawah 0,005 itu adalah valid. Jadi kuesioner saya betul-betul dinyatakan valid. Semua item pertanyaannya. Dan kemudian untuk hasil uji reliabilitasnya, saya menggunakan Cronbach Alpha, yaitu dengan hasil uji menunjukkan bahwa 0,772 untuk indikator X dan untuk indikator Y-nya 0,760, yaitu bahwa daripada taraf tersebut termasuk ke dalam reliabilitas kategori tinggi karena di antara nilai tersebut ada 0,61 hingga 0,80 itu termasuk kategori tinggi. Jadi eh, jurnal saya memiliki data yang sangat reliable dan dapat dipercaya dan konsisten untuk ketentuan selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk hasil regresi saya memiliki nilai Fisher sebanyak 10,489. Yang notabene itu angka yang lumayan tinggi untuk angka Fisher, tetapi tidak juga terlalu tinggi, jadi cukup. Dan signifikansi 0,002, yaitu signifikansi di bawah 5. Yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fenomena FOMO sebagai variabel X dan juga terhadap intensitas bermedia sosial sebagai variabel Y. Itu tentunya jadi adanya kesinambungan dan adanya pengaruh yang lumayan begitu besar. Jadi hubungan antar variabelnya ini adalah tingkat FOMO yang tinggi ini berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas media sosial siswa SMA 3 Negeri Jakarta. Jadi semakin tinggi daripada FOMO-nya sendiri, semakin tinggi juga intensitas bermedia sosial para siswa tersebut. Walaupun tidak 100% dipengaruhi oleh fenomena FOMO, tapi juga semuanya itu ada persentase dari mana fenomena FOMO mempengaruhi bermedia sosial, intensitas bermedia sosial para siswa SMA 3 Negeri Jakarta. Nah, kesimpulannya adalah kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku digital remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Seperti itu presentasi daripada jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf.